Terus gimana pengalamannya menulis? Apakah sekedar langsung copy paste atau temennya yang suruh ngerjakan? Nah, coba Kebanyakan sharing. copy paste, Bu. Hah? Copy paste? Mbak Cindy gimana, Mbak Cindy? Ya, Hah? tapi nggak semuanya, Bu. Sama kita sharing juga. Kita sharing Ya, yang Terus penting-penting saja gitu. ketika copy paste menyertakan footnote sama menuliskan di daftar pustaka apa tidak? Iya, iya menyertakan. Menyertakan. Jadi sebenarnya tidak masalah sih kita copy paste, tapi nah itu kali ini saya akan memberikan materi gitu. Copy paste itu kalau tanpa menyebutkan sumbernya itu dilarang sama sekali ya. Tidak boleh sama sekali. Harus mencantumkan sumbernya, rujukannya dari mana ya. Jangan sekedar copy paste. Kadang ada teman-teman yang skripsi juga itu menuliskan buahnya berlembar-lembar tapi bahasanya nggak kayak bahasa sendiri gitu. Sudah pernah membaca sebelumnya. Oh ini tulisannya orang lain ini sudah saya pernah baca di buku, tapi dia nggak mencantumkan rujukannya. Jadi saya sarankan ke dia kalau kita misalnya mengutip itu harus menyebutkan nama pengarangnya yang kita kutip ya. Kali ini kita akan membahas materi selanjutnya ya. Ini cara menulis kutipan, daftar pustaka, dan teknik pengetikan. Saya belum sempat untuk menulis footnote-nya, jadi minggu depan saja footnote, cara menulis footnote dan perbedaannya dengan innote, perbedaannya dengan endnote itu besok minggu depan ya. Sekarang kali ini kita akan belajar dulu tentang cara menulis kutipan, daftar pustaka, dan teknik pengetikan. Kita harus paham dulu ya, kutipan itu ada dua ya jenisnya. Bisa dilihat ya. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Ya. Kutipan langsung itu adalah kita mengutip kalimat ya sama dengan aslinya. Jadi aslinya apa yang kita kutip dari buku atau jurnal itu kita tidak merubah sama sekali. Jadi itu yang namanya kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini menurut buku pedoman dari Ar-Rasyid sendiri ya, cara menulisnya. Jika kurang dari 6 baris, jika yang kita kutip ya, kurang dari 6 baris, maka cara menulisnya adalah digabung dengan alinea sebelumnya, diberi tanda kutip. Nanti saya kasih contohnya setelah ini. Jika 6 baris ke atas, 6 baris atau ke atas, atau 6 baris ke atas, alinea baru tanpa tanda kutip. Dibuat alinea baru tanpa tanda kutip. Dimulai dari 4 ketukan, menjorok ke dalam 4 ketukan ya. Dari awal sampai akhir kutipan. Dari margin kanan sampai baris bawah. Dan jarak kutipannya itu adalah 1 spasi untuk semuanya ya. Jadi yang awalnya sebelum kutipan itu 1,5 spasi, khusus untuk yang kita kutip jika 6 baris ke atas itu 1 spasi supaya membedakan antara yang dikutip sama yang tidak dikutip seperti itu ya. Kemudian ada kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah mengutip dengan menggunakan kata-kata pengutip sendiri. Jadi kita bisa mengkolaborasikan kata-kata ya, istilahnya tidak harus plek sama persis dengan aslinya, tetapi kita menggunakan kata-kata kita sendiri. Ketika kita mengutip boleh, tapi nggak boleh keluar dari bahasanya dari yang kita kutip. Aturan penulisannya adalah digabung dengan alinea sebelumnya bisa, atau dibuat alinea baru tanpa tanda kutip. Jadi bisa dua alternatif ini ya, tapi tanda kutip. Kalau yang tanpa tanda kutip ya untuk kalimat kutipan tidak langsung, kutipan langsung dengan tanda kutip kalau dia 6 baris ke atas. Pokoknya ini adalah pedomannya yang harus kita pahami. Contohnya saja ya, langsung ya. Nah, ini contohnya. Ada contoh kutipan kurang dari 6 baris. Nah, ini
Ini sebelumnya ada kalimat ya, yang sebelumnya dalam paragraf. Namun berbeda halnya dengan peneliti yang tidak berkecimpung dalam dunia pendidikan. Titik. Menurutnya, nah ini kutipannya, sebenarnya dapat saja menggunakan penjelasan dan selanjutnya sampai yang terakhir kita kasih kutipan. Ini kurang dari 6 baris. Jadi dia masuk di dalam paragraf gabung dengan paragraf yang sebelum kutipan. Jadi dia digabung, kalau dia kurang dari 6 baris, kutipannya digabung dengan dalam satu paragraf disertai tanda kutip untuk membedakan antara tanpa kutip yang bukan kutipan dengan yang kutipan. Gitu. Kemudian ini contoh kutipan 6 baris atau 6 baris ke atas. Seperti ini pedomannya. Mutmainnah mengatakan, nah ini pelaksanaan sampai yang terakhir ini kan berapa baris ini? 6 baris ya. Nah, kalau 6 baris, ini adalah dia menjorok ke dalam, ya. Menjorok ke dalam, ini dilihat, ya, agak ke dalam untuk membedakan dengan kalimat sebelumnya dalam satu paragraf ya. Dari awal kutipan sampai terakhir ini sama, lurus. Tanpa dikasih tanda kutip. Seperti itu ya. Gimana? Ada yang belum paham? Mas Diki, Mbak Cindy, sudah paham apa belum? Jelas. Mas Agung? Hah? Mas Agung kok nggak kedengaran suaranya ya? Jadi kutipan itu ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung ya. Kutipan tidak langsung itu ada cara menulisnya sendiri, kutipan langsung juga ada pedomannya sendiri, seperti tadi ya. Kita lihat, ini mengutip sama dengan aslinya, tanpa merubah sedikit pun itu namanya langsung, kalau tidak langsung dengan bahasa kita sendiri. Kutipan langsung ini ada yang kurang dari 6 baris, ada yang 6 baris ke atas. Nah, itu beda-beda caranya. Jadi harus paham, caranya paham gimana praktek. Ya. Kemarin ketika ngutip gimana? Pakai pedoman ini apa tidak? Atau langsung saja semuanya begitu? Gimana? Mas Agung? Langsung. Langsung. Sebenarnya kalau kutipan itu harus berpedoman seperti ini ya. Kalau kita ngambil, kecuali kalau bahasa kita sendiri, kita nggak perlu pakai gini. Jadi kalau kita ngutip dari pendapatnya tokoh, mengatakan seperti ini, harus kita pahami tentang cara mengutip seperti ini. Jika kurang dari 6 baris, maka dia include atau digabung dengan alinea sebelumnya. Untuk membedakannya diberi tanda kutip. Ya, kalau 6 baris atau 6 baris ke atas, maka kita buat alinea baru, nggak gabung dengan alinea sebelumnya. Tanpa tanda kutip, tidak pakai tanda kutip karena sudah dibedakan dengan alinea baru. Tapi ada ketukannya, ada syaratnya. Dia agak dimenjorokkan ke dalam, kemudian jaraknya 1 spasi. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini ya. Ini yang atas, ini yang bawah, seperti ini. 1 spasi saja. Tapi biasanya makalah itu umumnya 1,5 spasi. Nanti bisa ditanyakan, kalau ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Cara menulis daftar pustaka. Ya, kali ini akan belajar tentang daftar pustaka. Tata caranya seperti ini. Daftar pustaka. Nah, kalau kita biasanya dalam buku, kita bisa melihat daftar pustaka ada di bagian belakang ya. Nah, ini caranya gini, diurut ke bawah ya, berdasarkan huruf pertama nama pengarang yang telah dibalik. Jadi ketika kita mengutip buku atau jurnal, namanya dibalik dulu, nama penulisnya dibalik dulu. Misalnya Diki, siapa? Diki Wijayanto, Warjayano. Nah, misalnya Mas Diki ini punya buku, berarti gimana cara menulisnya? Warjayano, Diki. Harus dibalik dulu ya. Jadi berarti bukan
bukan huruf pertamanya, bukan D lagi. Berarti dia sudah menjadi W huruf pertamanya. Begitu ya. Jadi Warjayano, Diki, titik. Begitu. Nah, jadi harus dibalik dulu. Terus habis itu diurutkan mulai dari abjad A sampai Z ya urutannya. Jadi syaratnya harus dibalik dulu, kemudian diurutkan dari A sampai Z seperti itu. Sudah paham ya untuk yang pertama ini? Kemudian yang kedua, jarak satu pustaka dengan pustaka lain 1,5 spasi. Nah, dari satu buku ke buku yang lain ketika dia di daftar pustaka itu ada jaraknya 1,5 spasi. Kemudian jarak antar baris dalam satu pustaka 1 spasi. Jadi contohnya misalnya bukunya Mas Diki, Warjayano, Diki ini ada 2 baris ya. Berarti baris yang antara baris yang pertama sama baris yang kedua 1 spasi. Tapi bukunya Mas Diki dengan bukunya Mas Agung dipisahkan dengan 1,5 spasi. Begitu maksudnya ya. Misalnya ada 3 buku, bukunya Mas Diki namanya pengarangnya, satunya Mas Agung, satunya Mas Diki. 3 buku ini dipisahkan dengan 1,5 spasi. Tetapi kalau bukunya Mas Diki ini ada 2 baris keterangannya, berarti itu cuma 1 spasi saja kalau antar satu pustaka. Begitu maksudnya. Kemudian jika satu pustaka lebih dari 1 baris, maka baris kedua menjorok ke dalam 3 atau 4 ketukan. Jadi yang baris kedua dijorokkan ke dalam. Kalau baris yang pertama awal tetap. Nanti ada contohnya. Jika pengarang lebih dari 3 orang atau jika pengarang lebih dari 3 orang atau salah ini kata-katanya. Jika pengarang 3 orang atau lebih, maka hanya ditulis nama pengarang pertama diikuti DKK. Ya, ini salah, lebihnya dihapus ya. Jadi jika pengarangnya 3 atau lebih, maka yang ditulis adalah nama pengarang pertama, terus ditambahi DKK begitu. Jika nama pengarang sama, judul beda, nama tidak perlu ditulis lagi, tapi diganti dengan garis seperti ini ya, garis begini. Kemudian judul bukunya harus miring ya, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh penulisan daftar pustaka ya. Bertens, K. Bertens dan Gramedia, ini kan satu buku. Ini jaraknya 1 spasi. Kemudian antar buku yang lain ini 1,5 spasi. Ya, seperti tadi ya. Kemudian judul harus miring. Ya. Kemudian kalau namanya sama, nama yang kedua bisa diganti dengan garis seperti ini. Ya. Sudah paham ya? Ini contohnya. Terus ini menjorok ke dalam baris kedua, kalau dia sampai ketiga ada baris 1, 2, 3 dan seterusnya, maka baris 2, 3 dan seterusnya harus menjorok ke dalam 3 atau 4 ketukan ya, seperti itu. Jadi begini nulisnya, ini tetap di tempatnya, yang ini yang baris kedua dia menjorok ke dalam, seperti itu cirinya. Sudah paham ya? Kita langsung ke teknik pengetikan. Jadi biasanya umumnya kita kalau mengetik makalah itu pakai kertas A4 ya formatnya ya. Kemudian jarak antar baris adalah spasi 1,5. Bentuk hurufnya paling umum adalah Times New Roman, size-nya 12 pt. Kalau ada bahasa Arab atau ayat-ayat Al-Quran, kita menggunakan tradisional Arabic 18 pt size-nya. Kemudian setelah tanda baca titik, titik 2, koma, titik koma, diberi 1 ketukan setelahnya. Jadi dipisahkan dengan huruf setelahnya. Istilah asing diketik miring, ya. Kemudian awal alinea pada ketukan ke-6 dari batas kiri bidang pengetikan. Jadi alinea itu dibuat menjorok ke dalam ketukan ke-6 ya. Kemudian batas pengetikan margin atas 4 cm, bawah 3 cm, kanan 3 cm, kiri 4 cm. Ini paling umum. Ada juga yang pakai margin atasnya
3 gitu. Jadi terserah pedomannya yang apa, cuma ini pedoman dari Ar-Rasyid, margin atasnya 4, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Mas Agung, barangkali ditanyakan, ada yang perlu ditanyakan? Mbak Cindy? Vicky? Halo?